Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Rabu 5 April 2023, Pekan Suci. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan 25. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu, dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Nabi Yesaya melukiskan perlakuan yang akan diterima oleh hamba Yahweh, yakni ia akan mengalami penghinaan, dipukul, dan diludahi. Dengan tidak membalas atas perlakuan para lawannya, ia seolah-olah menempatkan dirinya setingkat dengan kriminal maupun orang bodoh.
Ia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Namun, ini tidak berarti bahwa hamba Yahweh ini seorang yang lemah. Sebaliknya, ini adalah tanda kekuatan batin yang kuat dan penuh ketenangan dan kedamaian. Semangat dari hamba Yahweh ini tampak tertanam dalam diri Yesus. Ia akan mengalami penghinaan dan kekerasan fisik. Namun, ia tidak lari dari jalan hidup yang telah digariskan oleh Bapanya. Sebab Yesus tahu bahwa hasil akhir dari semua ini bukanlah kekalahan yang memalukan, melainkan kemenangan dan kemuliaan. Seperti keyakinan hamba Yahweh bahwa Tuhan Allah menolong aku. Yesus berani menghadapi takdirnya karena percaya Bapa selalu menyertainya. Sebagai murid Yesus, kita bisa belajar dari hamba Yahweh dan Yesus dalam menyikapi segala macam penghinaan, kritik tajam, atau perlakuan yang tidak sepantasnya dari orang lain. Tidak membalas penghinaan dengan penghinaan, ataupun kekerasan dengan kekerasan. Tidak berarti kita lemah. Sebaliknya, ini memperlihatkan kekuatan dan kedamaian batin kita di tengah kesulitan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Pada kesempatan itu, Yesus mengatakan bahwa salah seorang di antara muridnya yang duduk semeja, yang selama ini selalu bersama-sama, akan mengkhianatinya. Pikiran kita akan langsung terarah pada figur Yudas. Namun, beranikah kita untuk juga melihat diri kita? Karena mungkin kita juga telah menjadi pengkhianat iman kepada Yesus. Selama kita tidak menemukan makna terdalam dari relasi kita dengan Yesus, selama itu pula dengan mudah pengkhianatan kepada Yesus dan kehendaknya akan terjadi. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kuasa-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sanggup menerima penghinaan dan perlakuan buruk terhadap kami. Amin.